Kembali di Kompas Petang, saudara, seorang oknum pengasuh pesantren memerkosa puluhan santriwatinya di Bandung, Jawa Barat. Sedikitnya ada 21 anak menjadi korban. Komisi 8 DPR mendorong pelaku tak hanya dihukum penjara, tetapi juga dikebiri. Komisi 8 DPR menilai kejadian di Bandung tersebut merupakan fenomena gunung es yang harus disikapi serius oleh pemerintah, polisi, dan masyarakat. KPAI dan LPSK diharapkan bisa memberikan trauma healing bagi korban yang masih di bawah umur. Kejadian ini menjadi momentum untuk terus memperjuangkan RUU anti kekerasan seksual di DPR. Saya mengecam keras perilaku kebejatan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum guru di sebuah lembaga pendidikan, dan kita minta aparat untuk bekerja secara tegas dan kalau bisa diberi hukuman seberat-beratnya, bahkan kalau bisa dikebiri. Yang kedua, ini merupakan fenomena gunung es sebenarnya yang harus betul-betul ditanggapi oleh pemerintah dan juga masyarakat secara sistematis. Polda Jawa Barat menyatakan tidak merilis kasus ini lantaran seluruh korban masih di bawah umur dan untuk melindungi korban. Polisi menegaskan kasus ini telah ditangani hingga sudah masuk persidangan. Dosen pengajar di pesantren yang ada di daerah Cibiru terhadap anak-anak santrinya yang berusia masih belasan tahun. Nah, mengapa kita tidak rilis? Karena ini menyangkut dampak sosial dan dampak psikologis dari anak yang mengalami pelecehan seksual tersebut, sehingga kita tetap melakukan penyidikan dan sekarang sudah berada di tangan kejaksaan, dalam artian berkas dan tersangka sudah disampaikan atau dikirim kepada kejaksaan. Kejam, kata itu keluar dari sejumlah pihak yang mengecam kasus bejat oknum guru sekaligus pengasuh pesantren yang memperkosa puluhan santriwatinya. Pelaku adalah pengasuh pondok pesantren TM di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Pesantren itu sekarang sudah ditutup. Salah seorang pengurus RW menyatakan jika aktivitas di lingkungan pesantren selama ini memang tertutup. Para santri yang menjadi korban kekerasan seksual rata-rata berusia 13 hingga 16 tahun. Beberapa di antaranya telah melahirkan. 11 korban yang berasal dari Garut mendapatkan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Korban dan keluarga kini masih dalam pengawasan lantaran trauma yang dialami serta pendampingan korban yang juga menjadi saksi di persidangan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong pengadilan menghukum pelaku seberat-beratnya. Segera diusut dan dihukum seberat-beratnya, dan sudah ada pendampingan dari DP 3 AKB ya, dari unit kerja untuk perlindungan anak yang sudah kami tugaskan juga, dan kami titip kepada para bupati wali kota untuk terus memonitor kegiatan-kegiatan di wilayahnya masing-masing supaya hal seperti ini tidak terulang. Tuntutan hukuman maksimal siap diterapkan untuk terdakwa. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tengah menyelidiki temuan baru, diantaranya dugaan penyelewengan dana bantuan untuk pesantren yang dilakukan pelaku. Untuk kemudian menginformasikan pada kami, sehingga nanti akan kami lakukan tuntutan semaksimal mungkin terhadap pelaku yang bersangkutan. Ada kemungkinan untuk hukuman kebiri, Pak? Nanti kita lihat ya, kita lihat. Pasti akan kita lihat, akan kita pelajari, akan kita kemudian kaji secara lebih lanjut terhadap yang bersangkutan itu. Karena korbannya cukup banyak, Pak. Ya, 13 orang, bahwa ada dugaan kemudian juga menggunakan dana ataupun menyalahgunakan dana yang berasal dari bantuan pemerintah untuk kemudian misalnya digunakan untuk katakanlah menyewa apartemen, hotel dan sebagainya. Kasus ini pertama kali dilaporkan pada polisi pertengahan 2021, namun baru diketahui publik ketika sidang ke-7 dengan agenda mendengar keterangan saksi di Pengadilan Negeri Bandung Selasa lalu. Terdakwa HW, pengajar yang juga pemilik dan pengurus pondok pesantren TM, dituduh melakukan pemerkosaan terhadap santri di bawah umur. Tim Liputan Kompas TV.